meninggalkan sepeda motornya dan langsung berlari. Dari pengakuannya, tidak ada bunyi sirene, tidak ada palang pintu yang turun pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Pada saat pas kecelakaan itu terjadi, baru ia mendengar sirene. Tanggapannya Pak Rono? Terima kasih, Mbak. Sebelum saya memberikan tanggapan itu, pada kesempatan ini atas nama PT Kereta Api mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa tersebut dan jatuhnya korban, meninggal, luka. Kami ikut, khusus yang meninggal kami ikut berduka, bela sungkawa, dan untuk yang mendapatkan musibah itu secara keseluruhan kami mohon maaf atas terjadinya itu. Untuk tanggapan dari kesaksian Mbak Yani, tentu tidak patut kalau kami menanggapi kesaksian Mbak Yani. Tapi yang penting di dalam kesempatan ini ingin kami informasikan bahwa kami juga memiliki informasi dari mereka yang ada di sekitar sana. Apakah itu ya orang-orang yang hidup di sekitar sana, baik itu yang mereka menggunakan kendaraan maupun yang beraktivitas di sana. Ada beberapa hal yang saya dengar dari kesaksian Mbak Yani yang menarik adalah kalau tadi dikatakan jarak dari TV bisa kita lihat jaraknya mungkin lebih dari 5 meter. Proses peristiwanya itu sangat tergantung yang melihat dan mengalami. Tapi ada yang jelas bahwa sepertinya truk itu ditubruk oleh kereta api, sepertinya, karena memang posisinya truk ini berada di area jalan kereta api, sehingga kalau dikatakan ditubruk, bisa saya sebut ya, karena posisi truknya itu ada di area jalan kereta api, di rel. Nah itu yang bisa kami informasikan. Sejauh ini Pak, sudah adakah pengumpulan data dari petugas penjaga palang pintu, petugas yang membunyikan sirene? Apakah sirene tersebut berbunyi sebelum kereta itu melintas atau justru pada saat kecelakaan tersebut terjadi, Pak? Pengumpulan data tentu dilakukan. Jadi kami melakukan mulai mengidentifikasi geometri jalan raya yang menuju ke perlintasan itu, termasuk kondisi jalan rel kereta api sendiri, termasuk dengan peralatan yang ada di perlintasan itu sendiri, semuanya berfungsi dengan baik dan bahkan tepat waktu juga, Pak. Tepat waktu. Seketika itu juga kemarin salah satu petugas kami itu langsung diperiksa oleh kepolisian setempat. Petugas penjaga palang pintu tersebut. Petugas penjaga palang pintu, tepat sekali. Itu sudah langsung diperiksa oleh kepolisian. Sejauh ini hasilnya masih belum diketahui, Pak. Ya, tentu pihak kepolisian kan tidak hanya memeriksa satu sisi hanya dari PT Kereta Api. Sementara yang belum diperiksa itu ditanya keterangannya itu adalah dari pihak sopir. Itu belum. Yang saat ini masih dalam kondisi pemulihan di rumah sakit karena mengalami luka. Mungkin. Tapi setahu saya lukanya tidak begitu berat. Seharusnya sudah juga harus bisa dilakukan pemeriksaan. Oke, baik. Saya akan berbincang dengan Pak Taufik yang ada di Bandung. Selamat malam Pak Taufik. Pak Taufik, Anda bisa mendengar kami Pak Taufik. Pak Taufik, kami ingin mengetahui bagaimana tanggapan Anda terkait dengan peristiwa yang terjadi kemarin di Bintaro, Pak. Ya, kalau tadi dikatakan oleh saksi mata tadi bahwa tidak ada sirine yang bunyi, kemudian pintu perlintasan juga tidak tertutup, ya itu kita tidak tahu persis ya seperti apa ya.
karena saat itu kan cukup kredit ya. Tapi saya pikir kalau perlu satu pemahaman juga di publik ya, bahwa ketika kita mendekati perlintasan itu kecepatan pertama itu harus diturunkan. Kemudian yang kedua, berhentikan kendaraan. Kemudian yang ketiga, dengar suara ya sirine itu tadi. Kalaupun tidak ada suara sirine, ada satu lagi, harus tengok kiri dan kanan gitu. Nah mungkin menengok kiri dan kanan ini yang tidak dilakukan. Tapi oke lah, secara umum memang terus terang ini kan perlintasan kita tentu kurang mendapat satu perhatian ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kecelakaan di perlintasan ini bukan sekarang saja, itu sudah sejak belasan tahun lalu, itu sudah sering terjadi itu. Cuman karena sekarang mungkin medianya banyak, TV-nya banyak, ya itu akhirnya banyak terekspos gitu ya. Nah, jadi memang perlintasan kan banyak aspek, termasuk juga perawatan sirine, perawatan pintu perlintasan dan sebagainya itu. Nah ini saya kira yang juga harus, kalaupun memang masih kurang, ya kita akui sajalah gitu loh. Saya kira itu lebih baik gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, kemarin Anda semalam mengunjungi lokasi. Betul. Apa yang bisa didapatkan Pak sejauh itu Pak? Salah satu adalah tentu kami ingin melihat dan paling enggak satu memberikan support kepada teman-teman yang ikut membantu mengevakuasi baik kereta maupun truk yang ada di situ. Nah di situ juga kami kebetulan bertepatan, memang sebelumnya kami rapat dengan Menteri Perhubungan dan akhirnya membahas tragedi ini juga. Enggak, topiknya lain, tapi kebetulan pas ada Menteri Perhubungan langsung kami memang mempertanyakan. Saya salah satu yang menginterupsi Menteri Perhubungan tentang kecelakaan di Bintaro ini. Kecelakaan Bintaro, terus termasuk juga adalah usulan-usulan kita kepada Kementerian Perhubungan tentang perlunya dibangun baik underpass atau flyover di lintasan-lintasan yang memang kita tahu bahwa terutama untuk lintasan-lintasan yang padat. Nah, kita tahu bahwa lintasan-lintasan ini kan sangat banyak. Ada yang resmi dan lebih banyak lagi yang ilegal, yang liar. Nah, ini yang perlu harus ditertibkan, terutama untuk yang liar ini, yang tidak bisa tidak harus benar-benar Kementerian Perhubungan harus tegas untuk menertibkan ini bersama dengan pihak kepolisian maupun dengan Pemda-Pemda setempat. Nah, terus terkait dengan lintasan-lintasan yang resmi, khususnya di lintasan-lintasan padat, memang kami mempertanyakan khususnya di DKI. Menteri Perhubungan mengatakan bahwa sudah menyampaikan kepada Pemprov DKI, dan memang Pemprov DKI sudah menyanggupi untuk mulai membangun, ada 15 titik yang akan dibangun pada tahun depan. Tapi yang ingin kita tahu bahwa tahun depan itu bulan apa. Ini jangan sampai ini menjadi dibangun underpass ataupun flyover. Flyover atau underpass, tergantung dari situasi di lapangan tersebut. Kan nanti itu sesuai dengan kajian teknis nanti. Berarti bisa dikatakan benang merahnya ini antara kedisiplinan warga dan juga sarana dan prasarana ini saling berlomba. Betul. Tapi yang di samping memang pemerintah mempersiapkan infrastruktur baik di lintas-lintas, yang paling utama adalah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Ini sebenarnya kunci utamanya. Nah, ini yang memang kita tahu bahwa masih belum banyak masyarakat kita itu yang belum sadar tentang budaya tertib lalu lintas. Terutama juga kan kita sering bisa melihat kadang-kadang di masih ada aja yang nerobos. Nah, ini yang perlu Lalu kita kemudian sama-sama. Bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa menerobos kereta api walaupun kereta apinya itu masih jauh itu tetap berbahaya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Malam, kita akan kembali terkait dengan mematangkan kembali kedisiplinan Indonesia. Anda masih bersama kami saudara di Kompas Malam. Pak Rono, kalau tadi kita mendengarkan kesaksian saksi mata yang mengatakan sirene tidak berbunyi, kemudian pintu palang belum tertutup, ada juga mungkin kesaksian lain yang sudah Anda kumpulkan. Sejauh ini apakah ini kemudian akan bisa ditindaklanjuti oleh PT KAI atau sekarang PT KAI sudah menyerahkan sepenuhnya kepada polisi dan KNKT? Betul sekali. Tentu kewajiban kami adalah mengumpulkan kondisi, informasi yang versi kami, yang kami dapatkan. Baik itu dari sisi teknis.
Karena kereta api, bicara dengan kereta api sama dengan berbicara teknis.